Apakah TikTok itu kandang monyet? Pertanyaan ini memang terdengar kasar, tapi seperti kata filsuf tua, kebenaran jarang lahir dari keramahan, tapi lebih sering lahir dari luka dan dari perlawanan terhadap kenyamanan palsu. Maka inilah alasan Chico Blade datang di platform ini bukan membawa kemarahan, tapi membawa cermin. Sebab dalam sejarah peradaban, yang paling marah pada cermin adalah mereka yang takut pada wajah sendiri. Jadi apakah TikTok kandang monyet? Jawaban Chico Blade, tidak sesederhana itu dan tapi tidak sepenuhnya juga salah. Sebelum melompat ke kesimpulan instan kebiasaan zaman ini, dengan tidak mengikuti mulut konten kreator lain, berkuar panjang data dan narasumber disingkirkan, mari kita membedah secara berlapis. Dengan pisau logika, dengan peta data, dengan kesabaran berpikir yang kini dianggap kuno. Lapisan dasarnya, menurut laporan resmi TikTok Transparency Report tahun 2023, secara terbuka mengatakan bukanlah arena pencarian kebenaran, ia adalah laboratorium emosi. Di dalamnya, algoritma lebih menyukai gejolak ketimbang kebijaksanaan. Emosi dipercepat tapi rasionalitas diperlambat. Emotional engagement bukan critical thinking. Itulah matahari yang menggerakkan planet TikTok. Sementara pada artikel di Atlantic tahun 2022 menulis, "The viral becomes the vital." Yang ramai jadi vital, sementara yang dalam dikubur dalam keheningan. Maka Chico Blade bertanya, apakah kandangnya yang rusak atau spesies yang memadatinya? Chico Blade memilih jawaban keras, bukan kandang yang menciptakan monyet. Monyetlah yang menjadikan kandang sebagai habitat kebodohan kolektif. Dengan pengamatan tajam dan data lapangan, Chico Blade menamai mereka spesies primata digital dan membagi spesies ini ke dalam beberapa klasifikasi. Pertama, spesies joget kosong. Dari sumber laporan TikTok Indonesia, User Behavior tahun 2003 oleh Data Reportal, dan dikonfirmasi dengan riset Pusat Studi Media Sosial Indonesia tahun 2024. Revolusi spesies ini menari bukan dengan seni, melainkan dengan harga diri. Berpacu mengejar tren, membiarkan kehormatan mereka larut dalam gelombang viralitas. Tanpa sadar, tindakan kecil penuh euforia ini membukakan pintu bagi budaya pelecehan yang dianggap lumrah. Kedua, spesies repost tanpa akal. Dari sumber studi copycat konten TikTok oleh Influence Grid tahun 2022, spesies ini adalah pencuri konten, mengedit, menambahkan font kekinian, bahkan menyelipkan iklan judi online lalu merasa layak disebut kreator di atas hasil karya original orang lain tanpa menyebut narasumber, serta tidak memperhatikan apakah itu copyright. Kreativitas diubah menjadi kompetisi rampasan. Ketiga, spesies komentar lebay. Dari sumber realita kebiasaan spesies ini, selalu menggunakan mantra yang terus diulang, seperti, "Setuju banget bro, relate parah saya banget." Tanpa analisis, tanpa sumber, komentar berubah menjadi insting refleks bukan instrumen berpikir. Keempat, spesies motivator pisang. Dari sumber riset Psychological Impact of Motivational Content di Journal of Media Psychology tahun 2022. Spesies ini bukan terlahir dari bawah, tapi dari atas dan mengutip keajaiban, menjual harapan, menghapus